Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran PPKN, yaitu masuk pada pelajaran 7 ya. Nah, untuk pelajaran 7 di sini kita bagi menjadi 4 pelajaran. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Kita baca bismillah dulu. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Nah, pada PPKN ini di sini ada sebuah cerita tentang kebersamaan menciptakan kerukunan. Nah, kita baca dulu ya ceritanya, kita baca bersama-sama. Yang pertama di sini ada Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun punya sifat berbeda. Ada anggota keluarga yang pendiam, ada juga yang banyak bicara. Ada anggota keluarga yang suka memasak, ada pula yang gemar membaca. Nah, meskipun berbeda, setiap anggota keluarga harus saling menghormati dan menghargai. Dengan demikian, kerukunan akan tercipta dan menciptakan kebersamaan ya, dan kerukunan menciptakan kebersamaan. Lalu kebersamaan dalam keluarga tercipta jika saling menyayangi. Nah, kakak sayang kepada adik, lalu adiknya hormat kepada kakak. Kakak adik tidak bertengkar, kakak adik harus selalu menolong dan membantu anak-anak yang patuh kepada ayah dan ibunya. Lalu kebersamaan akan terwujud karena anggota keluarga berbicara santun. Nah, berbicara santun artinya berbicara sopan dan tidak kasar. Nah, jika ada perilaku anggota keluarga yang kurang baik, anggota keluarga yang lainnya mengingatkan. Tentu saja mengingatkan dengan cara yang baik ya. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, anggota keluarga yang lainnya segera memberikan bantuan ya. Nah, kebersamaan sangatlah menyenangkan. Kebersamaan membuat hidup terasa nyaman ya. Nah, adakah kebersamaan dalam keluargamu? Nanti kalian jawab pada buku PPKN kalian ya. Rasanya menyenangkan bukan? Jadi jagalah kebersamaan dalam keluargamu. Nanti kalian jawab pertanyaan ini dalam buku kalian. Sekarang kita lanjut. Jadi dari bacaan ini, dari cerita ini dapat kita ketahui bahwa untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga kerukunan kebersamaan di rumah itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada saling menghormati dan menghargai ya. Jadi kita harus saling menghormati tentang perbedaan dari sifat ataupun kegemaran dari keluarga kita ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Tidak boleh saling memaksakan kehendak satu sama lain ya. Nah, yang kedua ada saling menolong. Nah, dari cerita tadi juga sudah disebutkan bahwa ketika ada keluarga yang sedang kesusahan, kita harus memberikan bantuan ya kepada keluarga kita tersebut. Jadi harus saling menolong satu sama lain. Lalu ada saling menyayangi dan sopan santun. Nah, meskipun terhadap adik kita sendiri pun kita harus berperilaku sopan dan santun ya. Kita harus berbicara dengan santun meskipun kepada orang yang lebih muda dari kita, apalagi kepada ayah dan ibu kita ya. Kita harus berbicara secara sopan dan santun ya, tidak boleh kasar. Lalu yang terakhir ada saling mengingatkan. Nah, yang ini juga ya tadi sudah ada dalam cerita. Jadi ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan ataupun melakukan apapun itu yang menyimpang dari aturan, itu kita harus saling mengingatkan. Tentu saja mengingatkannya dengan bahasa yang sopan dan santun ya, supaya tidak menyinggung perasaannya. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan, ayo jawab. Nah, di situ kan ada beberapa masalah. Nah, kalian tuliskan apa yang akan kalian lakukan terhadap masalah tersebut ya. Kalian tuliskan sikap kalian. Lalu ada yang mengamati sikap anggota keluarga kalian. Nanti kalian tuliskan nama anggota keluarga kalian siapa, tuliskan sifatnya apa. Tuliskan dalam kolom
yang sudah ada di buku ya. Lalu yang ayo diskusi itu kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaannya, lalu kalian jawab pertanyaannya ya. Itu pada halaman 102. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajarnya ya. Semoga kalian semua paham dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus mematuhi protokol kesehatan. Ibu Ahi